Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu di pertemuan kali ini ya dengan saya Bu Arni untuk kali ini pertemuan mata kuliah KDN kita akan pelajari bersama tentang materi kebutuhan dasar manusia khususnya untuk poin kebutuhan cairan dan elektrolit pada tubuh. Ya, sebelum kita memulai, ya perkenalkan dulu, nama saya Arni Rahmawati, nanti biasa dipanggil Bu Arni ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya masih bingung dengan yang Bu Arni yang mana gitu nanti bisa tanya ke teman-teman yang lain supaya nanti kita bisa saling berkenalan ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita awali dengan berdoa bersama. Semoga semuanya berjalan lancar, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ya, sebelumnya memang teman-teman sudah mempelajari beberapa konsep tentang kebutuhan dasar tubuh ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini salah satunya memang adalah cairan tubuh. Nah, sebetulnya cairan tubuh itu tidak hanya cairan saja ya, tetapi di sana ada cairan dan elektrolit. Nah, keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh ini merupakan salah satu bagian dari fisiologi yang homeostatis atau yang seimbang. Jadi memang harus seimbang antara cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Nah, cairan tubuh di sini itu merupakan larutan yang terdiri dari air, pelarut, dan zat tertentu, zat yang terlarut. Sedangkan untuk elektrolit ini merupakan zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Jadi elektrolit ini bisa muatannya itu lebih kecil lagi ya daripada berbeda antara cairan dengan elektrolit. Elektrolit ini bisa berbentuk partikel. Kalau cairan itu betul-betul pure, dia adalah zat pelarut dan terlarut. Nah, untuk cairan dan elektrolit dalam tubuh ini masuk ke tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena yang didistribusikan ke seluruh tubuh, di mana untuk cairan tubuh ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu cairan intraseluler dan ekstraseluler. Ya, apa itu cairan intraseluler? Jadi namanya saja intra ya. Intra itu berarti di dalam. Ya, cairan ada di dalam tubuh. Sedangkan ekstraseluler itu berarti cairan yang ada di luar sel. Nah, memang di sini sebenarnya ada 3 kelompok ya untuk cairan ekstraseluler. Nah, di sini terdiri dari cairan intravaskuler atau disebut plasma, kemudian cairan interstisial, dan cairan transseluler. Nah, cairan intravaskuler atau plasma ini merupakan cairan ada di dalam sistem vaskuler. Sedangkan cairan interstisial adalah cairan yang terletak di antara sel. Jadi antara satu sel dengan sel yang lain, nah di antara sel itu ini namanya cairan interstisial. Kalau cairan intravaskuler berarti di dalam pembuluh darah. Sedangkan cairan transseluler ini merupakan cairan sekresi khusus seperti cairan cerebrospinal, cairan intraokuler, dan sekresi saluran cerna. Jadi hasil pembuangan seperti itu ya. Nah, adapun untuk volume cairan tubuh, jadi total jumlah volume cairan tubuh itu kira-kira 60% dari berat badan pria dan 50% dari berat badan wanita. Jadi jumlah volume ini juga tergantung pada kandungan lemak badan dan usia. Lemak jaringan sangat sedikit menyimpan cairan, di mana lemak pada wanita lebih banyak daripada pria. Nah, usia juga akan berpengaruh. Semakin tua, maka semakin sedikit kandungan airnya. Nah, di sini saya tampilkan tabel untuk volume cairan tubuh. Jadi untuk bayi baru lahir itu volume cairan tubuhnya sekitar 70-80% dari berat badan tubuh. Nah, 1 tahun 60%, kemudian
usia pubertas ya, remaja sampai usia 39 tahun, ini sudah digolongkan ke dalam pria dan wanita ya. Jadi memang untuk wanita ini lebih sedikit ya daripada pria, karena itu tadi wanita cenderung nanti bisa memiliki kandungan lemak badan yang lebih banyak daripada pria. Nah, untuk sumber air tubuh, fungsi vital air ini memang sangat penting ya sebagai pelarut yang sangat baik karena molekulnya ini dapat bergabung dengan protein, hidrat arang, gula, dan zat yang terlarang lainnya. Nah, dalam homeostatis, jumlah air tubuh selalu diupayakan konstan. Jadi, cairan dalam tubuh itu selalu diupayakan oleh tubuh itu dalam kondisi yang stabil karena air tubuh yang keluar akan sama dengan jumlah air yang masuk. Nah, sumber air tubuh itu bisa dari air minum, di mana jumlahnya 1.500 sampai 2.000 ml per hari, atau air dalam makanan juga bisa masuk 700 ml, air dari hasil metabolisme tubuh, sehingga jumlah keseluruhannya dibutuhkan oleh tubuh itu yang bisa masuk ya, sekitar 2.400 sampai 2.900 ml per hari. Nah, jadi yang sekiranya masih kurang nih ya, supaya nanti bisa ditambah lagi untuk cairan tubuhnya. Ya, seperti tadi yang disebutkan di awal, karena cairan tubuh terbagi menjadi intraseluler dan ekstraseluler. Nah, untuk cis ini, cis ada dalam sel. Pada orang dewasa, cis ini kira-kira 2/3 dari cairan tubuh. Sama kira-kira 25 liter ya pada rata-rata pria dewasa. Nah, sebaliknya hanya setengah dari cairan tubuh bayi ini adalah cairan intraseluler. Jadi, kalau pada bayi itu hanya setengahnya. Nah, kemudian untuk cairan ekstraseluler atau CES, ini cairan di luar sel. Ukurannya relatif dari CES ini menurun dengan meningkatnya usia. Semakin tambah tua, nanti ukuran CES-nya akan makin menurun, semakin sedikit. Pada bayi baru lahir, kira-kira setengah cairan tubuhnya terkandung di dalam CES, sehingga setelah usia 1 tahun, volume CES-nya akan menurun. Nah, cairan ekstraseluler terbagi menjadi cairan interstisial, intravaskular, dan transseluler. Tadi yang sudah disebutkan di awal ya. Nah, cairan interstisial ini berada di sekitar sel. Kemudian volumenya 2 kali lebih besar pada bayi baru lahir dibanding dewasa. Kemudian intravaskular ini ada dalam pembuluh darah. Kemudian transseluler ini cairan yang ada dalam rongga khusus seperti cairan cerebrospinal, kemudian perikardial, pleural, sinovial gitu ya. Ini ada di dalam rongga khusus dalam tubuh. Nah, sejumlah besar cairan ini bergerak ke dalam dan keluar ruang transseluler setiap harinya. Contoh transseluler ini adalah cairan di saluran gastrointestinal. Nah, ini untuk gambaran skema jenis dan jumlah cairan tubuh. Jadi teman-teman bisa lihat di sana untuk cairan tubuh, tadi untuk dewasa normalnya ya, jadi 60% dari berat badan tubuh. Terdiri dari cairan intraseluler dan ekstraseluler. Di mana ekstraseluler terbagi menjadi interstisial dan plasma darah. Sudah ada komponen presentasinya. Nah, jadi kalau bisa dilihat di tabel, untuk CIS ya 40 terhadap berat badan, jadi sekitar 28 liter, CIS-nya 20%, sekitar 14 liter. Nah, untuk laki-laki dengan berat badan 70 kg, ini bentukan gambaran normal ya. Sebenarnya ada kompartemen CIS lain ya, yang tidak disebutkan di sini, antara lain limfo dan cairan transseluler. Cairan transseluler ini hanya 1-2% saja, meliputi cairan sinovial ya, yang ada dalam persendian, kemudian pleura, intraokular, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk nilai rata-rata dari cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler, itu pada dewasa normal terhadap berat badan bisa teman-teman saksikan atau teman perhatikan di tabel berikut ini.
Jadi seiring bertambahnya usia, maka untuk CES ini volumenya akan semakin menurun. Ya, begitupun dengan cheese-nya ya. Jadi semakin bertambah usia, volumenya akan menurun. Nah, kemudian untuk fungsi cairan tubuh di sini memang sangat penting ya. Jadi sebagai sarana untuk mengangkut zat makanan ke sel-sel, mengeluarkan buangan sel, membantu dalam metabolisme sel sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit, kemudian membantu memelihara suhu tubuh, membantu pencernaan, mempermudah dalam proses eliminasi, pembuangan seperti itu, kemudian mengangkut zat-zat seperti hormon, enzim, sel darah putih, sel darah merah. Jadi betul-betul sama sekali penting ya untuk cairan tubuh ini. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami dehidrasi. Nah, untuk keseimbangan cairan tubuh ditentukan oleh intake atau masukan cairan dan pengeluaran cairan. Jadi pemasukan cairan berasal dari minuman, bisa dari minuman, kemudian dari makanan. Nah, kebutuhan cairan setiap hari antara 1.800 sampai 2.500 ml per hari, sekitar 1.200 dari minuman, 1.000 dari makanan. Nah, sedangkan untuk pengeluaran cairan itu melalui ginjal dapat berupa urin, ataupun feses, ataupun paru-paru ya, pernafasan. Kemudian dari kulit juga bisa keluar keringat. Nah, ini nanti teman-teman bisa sambil ngecek ya. Prinsip dasar dari keseimbangan cairan ini sendiri, memang air bergerak melintasi membran sel karena osmolaritas atau osmolaran dari cairan interseluler dan ekstraseluler. Tetapi hampir sama satu sama lain kecuali beberapa menit setelah perubahan salah satu kompartemen. Nah, membran sel ini hampir sangat impermeable terhadap banyak zat terlarut karena jumlah osmolnya dalam cairan ekstraseluler atau intraseluler ini selalu konstan, kecuali jika zat terlarut ditambahkan atau dikurangi dari kompartemen ekstraseluler. Nah, untuk komposisi cairan tubuh terdiri dari air, solut atau zat terlarut, elektrolit, dan non-elektrolit. Nah, untuk air, ini senyawa utama dari tubuh manusia, rata-rata pria dewasa hampir 60%, untuk yang wanita 55% dari berat badan. Kemudian, selain air, mengandung zat terlarut, yaitu zat terlarutnya adalah elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit ini adalah substansi yang terpisah dari dalam larutan dan akan mengantarkan arus listrik. Ya. Contoh untuk elektrolit ini di sana mengandung kation dan anion ya. Jadi contohnya adalah kalium dan natrium. Nah, sedangkan untuk non-elektrolit, substansinya seperti glukosa dan urea yang tidak berdisosiasi dalam larutan. Non-elektrolit lainnya dalam tubuh antara lain contohnya kreatinin dan bilirubin. Nah, ini ada tabel unsur utama kompartemen cairan tubuh sesuai dengan penggolongannya. Jadi ada unsur elektrolit, natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, fosfat, protein. Ini terdiri dari untuk yang intraseluler dan ekstraseluler. Sudah ada di sini. Kemudian untuk intake dan output rata-rata harian. Jadi kalau intake ini rata-rata hariannya adalah dari air minum, makanan, dan air hasil oksidasi totalnya 2.400 sampai 3.200. Nah, pengeluarannya pun seharusnya juga bisa kisaran yang sama. Jadi dari urin, feses, kulit, dan paru-paru. Nah, ini bisa dilihat untuk intake dari elektrolitnya ya, natrium, kalium, magnesium, kalsium, protein, nitrogen, dan kalori. Sedangkan untuk outputnya mulai dari urin dan juga feses. Nah, catatan di sini, kehilangan cairan melalui kulit yang bisa dinamakan secara difusi dan melalui paru ya disebut insensible water loss atau IWL. Jadi bila ingin mengetahui IWL maka dapat menggunakan perhitungan rumus kalau untuk dewasa itu 15 cc per kilogram berat badan per hari. Nanti akan diketahui untuk IWL-nya 200. Jika ada kenaikan suhu, maka IWL sama dengan 200 dikali suhu badan sekarang dikurangi 36,8
derajat Celcius. Sedangkan untuk jumlah kehilangan air dan elektrolit per 100 kilokalori bahan metabolik dalam keadaan normal maupun sakit, ini sudah terlihat di tabel. Jadi memang kalau evaporasi itu atau kehilangan cairan secara evaporasi itu melalui paru dan kulit. Nah, kemudian yang lainnya melalui tinja dan air kemih. Bisa dilihat pengeluaran pada saat kondisi sakit itu bisa lebih banyak ya daripada dalam keadaan normal. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit antara lain adalah usia, di mana usia akan berpengaruh terhadap proporsi tubuh, kemudian luas permukaan tubuh, kebutuhan metabolik, serta berat badan. Nah, untuk aktivitas, inaktivitas akan menyebabkan peningkatan proses metabolisme dalam tubuh. Yang hal ini juga akan meningkatkan keluaran cairan berupa keringat. Nah, kehilangan cairan yang tidak disadari atau IWL ini juga mengalami peningkatan laju pernafasan dan aktivitas kelenjar keringat. Sedangkan untuk iklim, nah iklim ini juga bisa mempengaruhi kebutuhan cairan tubuh. Biasanya kalau manusia atau individu hidup di daerah iklim yang tidak terlalu panas, maka tidak akan mengalami pengeluaran cairan yang ekstrim. Sedangkan untuk daerah iklim bersuhu tinggi biasanya akan mengalami kehilangan cairan dan elektrolit. Nah, untuk diet, seseorang juga akan berpengaruh terhadap asupan cairan dan elektrolit. Jika asupan makanan tidak seimbang, tubuh akan berusaha untuk memecah simpanan protein dengan terlebih dahulu memecah simpanan lemak dan glikogen, sehingga akan menyebabkan penurunan kadar dari albumin. Nah, stres pun juga akan mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Saat stres, tubuh mengalami peningkatan metabolisme, peningkatan konsentrasi glukosa darah, dan glikolisis otot, sehingga mekanisme ini akan mengakibatkan adanya retensi air dan natrium atau penumpukan air dan natrium. Di samping itu, stres juga akan menyebabkan peningkatan produksi hormon antidiuretik yang justru akan mengurangi produksi urin. Nah, penyakit juga dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit dalam sel. Jadi pasien yang menderita diare, kemudian gangguan jantung dan ginjal gitu ya, ini bisa mengakibatkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, untuk tindakan medisnya bisa berupa tindakan medis penyisapan cairan lambung. Ini akan berdampak pada pengurangan atau penurunan kadar kalsium dan kalsium. Sedangkan untuk pengobatan seperti diuretik maupun laksanatif secara berlebihan ini dapat menyebabkan kehilangan cairan dalam tubuh sehingga akan terjadi defisit cairan tubuh. Nah, untuk penggunaan diuretik yang menyebabkan kehilangan natrium sehingga kalorinya akan meningkat. Sedangkan untuk pembedahan ini semua klien yang mengalami pembedahan akan berisiko tinggi untuk mengalami ketidakseimbangan cairan. Beberapa klien mendapat kehilangan banyak darah, kemudian ada juga klien lain yang justru mengalami kelebihan beban cairan seperti atau sekresi hormon ADH selama masa stres akibat obat-obat anestesinya. Nah, adapun untuk pergerakan cairan tubuh, itu pergerakan cairan dalam tubuh itu bisa melalui difusi. Cara difusi ya, difusi ini merupakan jadi pergerakan dari suatu area dengan konsentrasi tinggi, pergerakan cairan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Contohnya adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara kapiler dan alveoli dalam paru. Nah, itu bisa merupakan dinamakan proses difusi. Kemudian kalau osmosis ini adalah perpindahan pelarut murni seperti air. Jadi melalui membran semipermeabel yang berpindah dari larutan yang memiliki konsentrasi solut rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi solut tinggi. Tiga komponen penting dari proses osmosis ini adalah tekanan osmotik, tekanan onkotik, diuretik osmotik. Tekanan osmotik ini
tekanan dengan kekuatan untuk menarik air, dan kekuatan ini bergantung pada jumlah molekul dalam larutan. Untuk tekanan onkotik ini akan menjaga cairan tetap berada di dalam kompartemen intravaskuler. Nah, kalau diuretik osmotik ini membantu untuk proses pengeluaran cairan. Jadi terjadi ketika terdapat peningkatan keluaran urin yang diakibatkan oleh ekskresi substansi seperti glukosa, manitol, atau agen kontak lain. Nah, untuk proses pergerakan air yang lain adalah transfer aktif. Transfer aktif ini memerlukan aktivitas metabolik dan pengeluaran energi untuk menggerakkan berbagai materi guna menembus membran sel. Hal ini memungkinkan sel menerima molekul yang lebih besar dari sel tersebut, sehingga sel dapat menerima atau memindahkan molekul dari daerah berkonsentrasi tinggi. Contoh transferasi aktif adalah pompa natrium dan kalium. Nah, untuk filtrasi merupakan suatu perpindahan air dari substansi yang dapat larut secara bersamaan sebagai respon terhadap adanya tekanan cairan. Proses ini berlangsung aktif di bantalan kapiler. Nah, perpindahan cairannya adalah perpindahan dari area dengan tekanan tinggi ke area yang tekanan rendah. Adapun untuk mekanisme homeostasi atau keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh itu antara lain diatur oleh beberapa mekanisme berikut ini. Antara lain baroreseptor renin gitu ya. Baroreseptor ini merupakan reseptor syaraf kecil. Nah, baroreseptor bertanggung jawab untuk memonitor volume yang bersirkulasi dan mengatur aktivitas neural simpatis dan parasimpatis. Untuk renin, enzim yang merupakan enzim yang mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dan angiotensin 2. ADH dan mekanisme rasa haus ya, jadi mempunyai peran penting dalam mempertahankan konsentrasi natrium dan masukan cairan oral. Jika konsentrasinya turun, konsentrasi serum atau osmolitasnya meningkat ya, atau jika volume darah menurun, maka neuron dalam hipotalamus distimulasi oleh dehidrasi intraseluler. Nah, ada lagi osmoreseptor. Osmoreseptor ini terletak pada permukaan hipotalamus, merasakan perubahan dalam konsentrasi natrium. Jika tekanan osmotik meningkat, neuron mengalami dehidrasi dan dengan cepat melepaskan impuls ke pituitari posterior yang meningkatkan pelepasan ADH. Nah, selanjutnya adalah komponen elektrolit. Elektrolit ini merupakan substansi yang terpisah di dalam larutan dan akan mengantarkan listrik. Terdiri dari kation dan anion. Kation itu bermuatan positif, anion bermuatan negatif. Kation ekstraseluler utama itu adalah natrium. Untuk dalam tubuh, kationnya itu adalah natrium, kalium. Nah, anionnya dalam tubuh itu adalah klorida, Cl, dan ion fosfat. Kerja ion ini akan mempengaruhi transmisi neurokimia dan transmisi neuromuskuler. Nah, elektrolit berhubungan dengan 4 proses fisiologis dasar, yaitu distribusi air dalam kompartemen cis dan chest, kemudian iritabilitas neuromuskuler, keseimbangan asam basa, dan pemeliharaan tekanan osmotik. Jenis elektrolit dalam tubuh antara lain ada natrium. Ya, natrium
Natrium ini terlibat dalam mempertahankan keseimbangan air, neurotransmisi impuls saraf, dan melakukan kontraksi otot. Nah, untuk natrium normal itu nilainya adalah 135 sampai 145 equilibrium per liter. Nah, untuk konsentrasi natrium yang tinggi, osmolitas serumnya akan meningkat, merangsang pusat haus, dan menyebabkan peningkatan hormon ADH. Untuk kalium, kalium merupakan kation utama dari kalium itu kation utama dari intraseluler ya. Kalium memegang peranan penting dalam metabolisme sel, mengatur eksitabilitas neuromuskuler, kontraksi otot, mempertahankan keseimbangan osmotik dan potensial listrik membran sel, dan untuk memindahkan glukosa ke dalam sel. Nah, kadar kalium normal adalah 3,5 sampai 5,3. Kadar kalium yang rendah bisa terjadi karena ambigualkalosis ataupun kalium tinggi karena asidosis. Selanjutnya adalah kalsium. Nah, kalsium ini merupakan elektrolit yang paling banyak dalam tubuh, terutama di dalam tulang. Bentuk kalsium yang ada dalam tubuh antara lain perionisasi, kemudian perionisasi tidak dapat berdifusi garam kalsium. Kadar kalsium punya efek pada fungsi neuromuskuler, status jantung dan pembentukan tulang, integritas dan struktur membran sel, koagulasi darah, dan relaksasi otot. Untuk klorida merupakan elektrolit utama dari CES, ya, cairan ekstraseluler. Kadar klorida ini berhubungan dengan kadar natrium, sehingga bila natrium meningkat, klorida otomatis juga akan meningkat, NaCl ya. Untuk magnesium merupakan kation terbanyak kedua dalam cairan intrasel setelah kalium. Jadi kation nomor 1 itu adalah kalium ya. Kemudian yang kation nomor 2-nya adalah magnesium. Nah, magnesium diperoleh secara normal dari asupan diet, kira-kira 50-60% di dalam tulang. Dan kira-kira 1% terdapat di dalam chest. Selanjutnya adalah bikarbonat. Bikarbonat ini merupakan buffer dasar kimia yang utama dalam tubuh yang ditemukan dalam chest dan cheese. Bikarbonat diatur oleh ginjal, sehingga apabila tubuh memerlukan lebih banyak basa, maka ginjal akan mereabsorpsi bikarbonat dalam jumlah yang lebih besar. Dan bikarbonat tersebut akan dikembalikan ke dalam cairan ekstrasel. Bikarbonat merupakan ion penting dalam sistem buffer asam karbonat bikarbonat yang berperan dalam keseimbangan asam basa. Selanjutnya adalah fosfat. Fosfat ini merupakan anion buffer dalam cairan intrasel dan ekstrasel. Fosfat dan kalsium membantu mengembangkan dan memelihara kesehatan tulang dan gizi. Fosfat ini juga akan meningkatkan kerja neuromuskuler normal, berpartisipasi dalam metabolisme karbohidrat, dan membantu pengaturan asam basa. Ya, demikian tadi untuk materi tentang kebutuhan dasar manusia cairan dan elektrolit. Semoga bisa bermanfaat. Ya, saya mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.